Seolah-olah orang-orang yang beriman, kalau kamu mengaku diri kamu beriman, masuk kelompok aku sini yang bersolawat kepada Nabi Muhammad. Maka bagaimana solawatnya? Allahumma sholli ala sayyidina. Paham itu, paham? Ya. Aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'd. Faqad qala ta'ala Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala musannifu hadzal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fi darain amin. Wa radiya an Amr bin Dinar an Abi Ja'far 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man nasiya as-salata 'alayya faqad akhta'a tariqal jannah. Diriwayatkan dari Amr bin Dinar dari Abu Ja'far dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, siapa orang yang lupa bersolawat kepadaku maka dia telah salah jalan menuju surga. Ya. Iya. Jadi punya jalannya ke kanan, ini malah kiri. Lama jadinya namanya. Muter dulu. Nggak nyampe. Udah tahu dah. Nggak nyampe. Iya, jangan-jangan nggak nyampe. Ya. Awas tuh, man nasiya. Siapa yang lupa Salawat. ya, lupa membaca salawat, lupa bersalawat kepada Rasulullah, itu sungguh dia telah salah jalan. Jawab syaratnya itu ya. Jawab syaratnya ya. Jawab syaratnya faqad akhta'a. Ya, dia telah salah Jalan. jalan. Ya, itu. Lupa doang itu, apalagi sengaja kagak. Ya. Orang lupa ya, nah, itu sudah salah jalan. Apa lupa doang ya? Lupa doang. Apalagi Kalau lupa mah nggak dosa. Hah? Lupa mah nggak dosa. Lah iya, makanya kagak dosa ke salah jalannya bagaimana? Bisa pura-pura lupa. Lah iya. Kagak nyampe ntar. Gitu. Ya. Nah, ini artinya ya, sholawat kepada Rasulullah itu adalah sesuatu yang penting. Ya. Makanya kalau kita baca ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Banyak penafsirannya ya. Banyak penafsirannya ya. Yang pertama penafsirannya adalah Yang pertama penafsirannya ketika kita mendengar ayat, jadi ayat yang dibaca itu diupayakan selalu berkomunikasi gitu dengan kita. Jadi ketika kita dengar innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya. Nah, maka baiknya kita bilang sallallahu ala sayyidina Muhammad. Ya. Terus ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Paham ya? Langsung bersolawat. Jawabannya gitu. Langsung bersolawat. Iya. Jawabannya gitu. Terus kalau Nabi sendiri tuh solawatnya gimana? Ya, sama tetap begitu. Seperti itu Nabi Muhammad juga Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.
Nggak alaya gitu nggak ya? Sholat begitu sama Nabi kayaknya. Iya lah. Saya harus tidak kan kayak kita kan orang ngomong sama baik kan orang ngomong ya. Saya ada nyebut namanya Hamdi, ya kan? Nggak ada masalah kan? Iya. Saya sedang Rasul. Ya, jadi kayak bocah kan ada yang aku, ada yang gua, ada yang Gue. saya, ada yang nyebut namanya. Ya kan? Nggak ada masalah. Ya jadi potongan pertama innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, maka kita jawabnya sallallahu alaihi wasallam. Pas ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya. Nah, jadi potongan pertama ini seolah-olah adalah penjelasan berita dari Allah. Kata Allah, Allah dan para malaikatnya itu bersolawat kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Bagaimana bersolawatnya? Sallallahu alaihi wasallam. Allah bersolawat kepada Nabi Muhammad. Seolah mereka ini ya punya kelompok, punya komunitas. Ya. Nah, jadi kata Allah, kalau ente mau siapa orang yang mau masuk komunitasku, nah maka kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Seolah-olah orang-orang yang beriman, kalau kamu mengaku diri kamu beriman, masuk kelompok aku sini yang bersolawat kepada Nabi Muhammad. Maka bagaimana sholawatnya? Allahumma sholli ala sayyidina. Paham ya? Paham? Ya. Nah jadi ada komunikasi aktif tuh antara kita dengan Al-Quran. Ya. Jadi ketika mendengar ayat, ya sebisa kita lah. Ya. Yang tadi nih udah diajarin, udah ngerti lah, laksanain dah. Jadi ketika ngedenger ayat gitu, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina. Nah, gitu. Ya, jadi artinya kita nih kalau mau masuk golongan atau kelompok Allah dan para malaikatnya, maka bacalah sholawat. Ya. Coba di surat kemarin lam yakunil, surat Al-Bayyinah itu, ya. Innal ladzina amanu wa amilus solihati, ya. Bukan surat itu ya. Oh iya surat itu ya. Wa amilus solihati, terus ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum, bukan itu berarti ya. Surat berapa itu ya? Hah? Yang itu yang apa? Fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati, surat apa itu? Ya nafsul Al-Fajr. Al-Fajr. Al-Fajr itu ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ya. Wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ya, kembalilah kepada Tuhanmu dengan kesenangan, dengan penerimaan yang senang, radiyatan, ya, mardiyah, dan diterima dengan senang. Penerimaan kita senang, di sana yang menerimanya juga senang. Ya. Nah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Enggak langsung fadkhuli jannati, enggak. Tapi fadkhuli fi ibadi. Masuklah kelompok hamba-hamba, kelompok orang-orang yang ibadah. Baru wadkhuli jannati. Jadi seolah-olah syarat orang masuk surga itu adalah ikut kelompok yang sudah dibuat ya kriterianya oleh Allah. Jadi nggak bisa kita masuk surga langsung nyelonong deh.
Ini belum kelompok. Lalu kudu ngikutin kelompoknya yang mana? Ada pimpinannya. Ya. Jadi kagak bisa nyelonong di dewekan ini. Bapak siapa, Pak? Tadi itu cuma ada berapa kelompok aja? Hah? Satu kelompok Rasul aja. Ya paling enggak secara garis besar umatnya Nabi Muhammad dah begitu paling enggak. Ada ayat yang wasi ladina. Itu kan. Itu wasi Zumar. bisir wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Ya. Jadi ada nanti kita itu masuk surga ya, ada kelompok-kelompoknya, Korlap-korlap aja. ada korlamnya. Gitu. Ya. Kagak bisa mandiri, nggak bisa. Ya. Jadi kita mandiri, kita mau ngikut. Ente mandiri dari siapa? Enggak ada. Sombong Ya. banget. Nggak ngerti, nggak bisa. Ya. Karena kan pakai korlap tuh, urusan korlap kita tinggal masuk Jadi, aja udah. ayo sini masuk dulu kelompok sini, ikut dulu. Ya. Nggak bisa main nyelonong di dewekan seolah-olah si Ganu. Berarti kita harus punya rombongan juga dong. Kita punya rombongan lah. Gitu. Jadi nggak bisa kita sendiri, nggak bisa, harus berkelompok. Maka kata Allah, satu jiwa tadi, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ya. Nah, ketika kembali ke Allah itu maksudnya kembali ke Allah itu apa? Fadkhuli fi ibadi. Masuk ke dalam kelompok hamba-hamba sini. Enak ya. Hah? Naik bis tinggal naik bis. Nah, ya. iyalah. Masuk udah ya. Ya tinggal ngikut doang. Nggak ngurusin apa-apa udah. Apa susahnya? Ini kelompok. Gitu. Ya. Ada Makanya kita kudu ngikut siapa? Nabi Muhammad. Itu maksudnya. Panggilin ya. Lah ini dipanggilin lah. Tanya-tanya lagi ya. Lah dipanggilin sini. Gitu. Mana kelompok aku nih? Kalau ditanya udah tinggal nunjuk Rasul Lah. gitu ya. Mana ketuanya? Nah, makanya kalau tidak salah, kenapa kita diperintahkan bersolawat, sedangkan Rasul itu makna solawat itu kan curahan rahmat. Maknanya adalah curahan rahmat. Berarti kalau Allah bersolawat itu adalah Allah selalu mencurahkan rahmat. Nah kita sekarang lagi berdoa, ya Allah curahkan rahmat, padahal udah dicurahin rahmatnya sama Allah kepada Rasulullah. Tapi kita minta Langsung. agar Allah mencurahkan salawat kepada Rasulullah. Apa maksudnya coba? Paham nggak maksudnya? Kalau udah dibagi Lah orang udah dibagi lah, kita jadi minta ya Allah kasih dia ngapa ya Allah? Lah orang udah dibagi. Hah? Maksudnya apa ya? Nanti pas mulai semua ya. Hah? Logikanya gini, apa nih ya udah dikasih uang sama Pak Budi, oke? Tahu-tahu Pak Haji Tatang ngomong ke Pak Budi si apa kasih lah itu, paham nggak? Hah? Kata siapa? Pak Budi apa kira-kira begitu? Hah? Lah iya kan, lah dia udah dikasih lah jadi. Hah? Tapi buat ente aja dah, kan gitu. Ngerti nggak? Hah? Nah, makanya katanya Rasulullah itu kalau diibaratkan tempat minum, Asalnya itu. gelas, ya, curahan rahmat Allah itu, ya, luber. Nah, limpasannya ini. Nah, orang yang baca sholawat, ya Allah curahkan rahmat itu makin dekat ke tempat air itu. Jadi yang tadinya jauh itu makin dekat. Jadi semakin memungkinkan dia mendapatkan rahmat atau luberan rahmat yang Allah kucurkan. Itu logikanya begitu. Ya. Jadi kalau ikut kelompok, kalau kita ini udah di-backup sama kepala kelompok. Lah iyalah kita mau tinggal ngikut doang. Tapi dalam pandangan orang Nasrani enggak. Jadi Nabi Muhammad melemah gitu tuh harus didoakan. Kalau kita katanya Nabi Isa itu justru menolong gitu tuh ya. Enggak, dia Pandangannya kayak begitu. iya itu pandangan yang salah.
Ya tadi kan logikanya kan kita gitu tadi logikanya. Ya, jadi ketika dia sudah dikasih dan orang sudah tahu bahwa dia dikasih tapi kok kita minta. Yang kedua, ternyata dalam Islam ya, itu kita mendoakan orang ya, itu sama dengan kembali ke kita. Iya. Doa kebaikan buat orang mendoakan kita ya. Yes. Makanya kita nggak boleh mendoakan orang lain buruk. Balik lagi juga. Lah balik lagi lah. Kayak cermin jadi ya. Lah iya. Kalau kita enak baik deh gitu doain baik. Lah iya kan akhirnya kita juga sama orang digituin ntar. Udah gue doain baik lu. Lah iya. Gue begitu. Lah iya gitu. Apa ya? Persis. Ya. Jadi kita nggak apa, doa yang kita panjatkan itu ya tanpa kita minta untuk kita itu udah langsung otomatis balik ke kita. Dia terlalu wal muslimin wal muslimat. Lah iya, kita cuma ngedoain orang muslim, ya Allah semoga orang muslim diampuni dosanya, orang muslimat, perempuan muslim diampuni dosanya, itu tanpa kita ya Allah maafin dosa saya, tanpa kita bilang begitu dia udah balik sendiri ke kita. Tapi ada juga bilang orang yang katanya ada malaikat yang berdoa untuk itu, yang istilahnya amin kata malaikat, wa kadzalika anta. Lah iya. Gitu. Iya betul itu. Balik ke kita jadi. Iya, jadi artinya disitulah nanti akhirnya pemikiran-pemikiran ya, tambahan-tambahan, masukan-masukan bahwa ada malaikat yang Allah percayakan ya untuk kita gitu. Ya. Nah, malaikat-malaikat yang Allah percayakan ke kita, atau bahkan ada malaikat-malaikat yang kemarin kita bilang ketika kita bersolawat ya, akhirnya Allah menciptakan malaikat-malaikat baru ya, yang itu terus bersolawat atau bahkan dia mengampuni istighfar untuk kita ya. Nah itu kan salah satu ungkapan ya, bahwa ketika kita mendoakan orang lain baik, maka ada orang lain yang mendoakan kita baik. Logikanya begitu kurang lebih ya. Jadi, nah yang tadi pemikiran orang Nasrani, Rasulullah didoain karena dia lemah, lah balikannya. Ya. Jadi kita sesama Muslim itu malah justru kasarnya lebih mementingkan orang lain. Kenapa? Karena kita sudah cukup. Akhirnya kita mendoakan orang lain. Baik kita mulai yang doain dia mau atau doain kita. Nah itulah makanya kan nggak ada istilah egoisme. Saling mendoakan jadinya. Lah iya kan, bahasa yang tadi enak baik dia mau didoain gitu. Enak banget dia mau didoain baik, gue mau kagak pernah. Gue mau ngedoain lu baik, lu mau kagak ngedoain gua kan gitu. Itu kan egoisme. Islam nggak pernah memikirkan egoisme. Justru ketika orang Islam menolong orang lain, maka nanti pasti Allah pastikan ada orang lain yang akan memberikan pertolongan kepada dia. Lah iya. Walaupun bukan orang itu. Walaupun bukan orang itu yang nolong. Ya. Kita mau nolongin dia, Lah iya kan. kita mah bukannya dia. Bukan lah. Karena pertolongan kita ke dia pun sebetulnya bukan dia yang kita tolong. Kita yang tolong. Ya. Tapi kita memberikan pertolongan ke dia itu dalam rangka menjalankan tugas dan perintah Allah dulu nolong. Personnya kebenaran orang itu. Meskipun bukan orang itu, guys, seandainya bukan orang itu, kita ngasih juga. Cuma dia mau tolongin dia, nggak bakalan nolongin. Nah itu karena dia mah yang dilihat adalah personnya. Islam ngajarin bukan personnya. Jadi kalau intan surullah yang surkum itu luas. Luas lah. Jadi bukan hanya sekedar kita nolong orang, udah kita nolongin orang, kita aja nggak bisa nolongin diri sendiri, kita mau nolongin orang kan gitu. Nggak ada, Islam nggak begitu ajaran. Makanya Allah bilang Allahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Ya. Allah akan memberikan pertolongan kepada seorang hamba selama hamba itu memberikan pertolongan kepada orang lain, kepada saudara. Jadi di sana masing-masing gitu. Hah? Orang tua nggak bisa nolong, anak nggak bisa nolong. Iya, itu kan gambaran
bahwa nanti di sana kita harus bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan kan. Jadi kalau kita pikir di sana nanti ditolong, ya lah kita di sini enak-enak baik jadi gitu. Tapi kalau kita berpikir di sana akan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan, maka di sini kita akan berupaya semaksimal mungkin melakukan yang terbaik. Nyari bekal, jangan sampai nanti di sono nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau ditata nggak dikasih. Nah, iyalah, gitu. Ya. Nah, jadi ketika kita menolong orang, nanti di sana akan ditolong, gitu. Nggak mungkin enggak. Jadi nggak ada kepikiran, udahlah gue ntar nggak ngapa-ngapain, ntar ada yang nolong gua, enggak. Tapi Islam itu mengajarkan kita, ayo berbuat apa yang kamu bisa, ya, apa yang kamu mampu untuk lakukan itu. Ya. Makanya nanti akhirnya makna sedekah itu tidak dinilai dengan rupiahnya, bukan dinilai bilangannya, tapi dinilai dari ya kesungguhannya, ya kemampuannya. Ya kan dikit yang penting ikhlas gitu. Lah iya. Orang yang gajinya setiap bulan 30 juta, terus dia ngasih orang 1 juta. Dengan orang yang gajinya 1 bulan hanya 300.000, tapi dia ngasih orang itu 5.000. Nilainya banyakkan yang 5.000. Lah nilainya banyakkan yang 5.000. Dengan kesungguhannya itu. Lah iya, jangan salah itu. Jadi jangan dilihatnya, oh gue mah malu ngasih 5.000. Jangan lah. Sama yang zakat 500 juta sama yang emangnya Lah, banyak emang takaran segitu lah ya. iya lah emang segitu. Emang dapatnya banyak. Lah iyalah. Gitu. Jadi kembali kita itu ya, Islam itu ngajarin kita value-nya itu, nilainya, bukan ya ini personnya saya menolongin dia karena dia orangnya itu. Berarti kan kalau gitu nggak benar itu. Bisa jadi orangnya bukan itu. Mau nolongin dia orang cakep dia. Lah iya. Lah iya kan gitu. Modus itu. Lah iya, karena dia mah cakep jadi saya tolongin. Gitu. Perebut yang nolongin yang perebut. Lah iya. Coba pas orang lain gitu, orang nolongin dia kan. Nah itu yang salah. Gitu. Ilmu gue yang nolongin dari gua. Nah iya. Gitu. Ya. Nah jadi kembali ke Rasulullah tadi bahwa memang kita ini nggak bisa dengan kita sendiri tuh, saya ini rajin, saya ini ibadah, saya ini udah sedekah, saya ini udah melakukan sholat haji berkali-kali gitu ya. Nggak bisa, tetap kudu ada kelompoknya, Kelompok gue. ya. Jadi ketika kita baik, nanti sama Allah dikumpulin dengan orang-orang yang baik. Dan disitulah bahwa Islam itu ternyata nggak bisa manusia itu berdiri sendiri, itu nggak bisa. Kelompok yang di sini bikin kelompok lah. Ketua kelompoknya siapa itu? Lain. Kelompok itu makanya kelompok itu kan tetap aja gambaran yang di sini akan kelompok di sana gambarannya kan begitu. Kita di sini kumpul sama siapa di sana? Lah iyalah. Kan tadi udah dibilang kita ini bukan person kan? Ya. Kita ini value gitu. Nanti satu kloter bener ya? Nggak bisa jadi satu kota. Gitu. Ya. Lah iya. Jadi kloternya yang mana nih? Gitu. Ntar satu kloter ini kumpul lagi ntar dengan yang lain gitu. Gitu. Screening. Makanya dari itu Hah? screening. Iya, ini. Kalau kita punya gaya profesional, Iya. sampai akhirat. Itu harus. Kelompok kayak kilat gitu. Jadi kalau nggak punya guide akhirat yang profesional, Waduh. salah Pe. Di Lembang aja ngeri kita. Ya kendor ya. Iya. Gitu. Nggak bisa. Ya. Nah, makanya kata Rasul, "Man nasiya sholata alayya faqad akhta'at tariq." Siapa orang yang lupa ya untuk sholawat kepadaku, maka dia sudah salah jalan menuju surga.
Kita lagi jalan menuju surga nih, nggak baca sholawat, melencong itu jalanannya. Kalau baca sholawat ada marsalnya ya. Lah iya. Ada yang giring. Baca sholawat mah kita ngikut tadi pembimbing yang profesional itu, Pak. Gitu. Ya. Masalahnya jadi bilangin. Lah dikasih tahu. Ya. Makanya Rasulullah itu kan Allah nggak ada habisnya dah kita cerita Rasulullah. Artinya Rasulullah itu, kata Rasulullah, apa, hayati wa mamati khairul lakum, hidupku dan matiku itu baik untuk kalian, kata Nabi. Ya, ketika aku hidup, ya kamu bisa ngobrol, bisa bertanya kepadaku, ya, dan aku memberikan jawaban. Dan ketika aku mati pun, ya, itu kebaikan untuk kamu. Kenapa? Karena semua amal kamu itu akan diperlihatkan kepadaku. Kalau kamu melakukan kebaikan, aku akan memuji Allah. Dan kalau kamu melakukan keburukan, aku akan minta ampun kepada Allah atas dosa yang kamu lakukan. Baik. Makanya jangan lupa itu. Paham ya? Diwajibin aja. Gak diwajibin? Wajib lah. Nah itu rukun sholat. Iya. Hah? Salah satu rukun sholat kan ada sholawat itu. Iya. Rukun apa? Rukun sholat itu apa? Salah satu hal yang harus dikerjakan. Kalau dia nggak dikerjakan, maka sholatnya nggak sah. Sholat itu sesuatu yang wajib apa bukan? Sholawat? Ya udah, apa sih? Hah? Nah sekarang kalau di luar sholat wajib terus bingung waktunya kapan dan di mana letak nanti orang yang sungguh-sungguh, letak orang yang tadi istibak atau orang yang berlomba itu mana? Hah? Nggak cukup dengan di dalam sholat ya. Lah iya. Jadi artinya sholawat tambahan kita ini di luar itu untuk menunjukkan tadi kesungguhan itu. Ya. Ini tadi jangan-jangan man nasiya sholata alayya faqad akhta'a at-thariq itu jangan-jangan dia emang lagi kagak jalan, lagi diem. Orang mana-mana. Atau ayat tadi yang innallaha itu ayatnya kan ada perintah di sininya. Lah iya makanya apalagi itu ya ladina amanu itu saya bilang tadi perintah itu bukan menunjukkan kepada kewajiban tapi seolah-olah perintah itu adalah orang yang beriman masuk ke dalam kelompokku sini. Kata Allah gitu. Aku punya kelompok nih, aku dan malaikat aku punya komunitas. Masuk ke komunitas aku nih, seolah-olah. Enggak ada berita aja kalau nggak dimasukin di grup. Lah, orang dengar beritanya apa? Apa? Gitu, orang ketahuan. Ada makan gratis di sebelah mana gitu. Nggak tahu. Gitu. Jauh mulu Ada informasi. Lah iya. Ntar kalau ada belokan atau Lah, perapatan ditungguin. Lah kalau itu ditungguin kalau di dalam grup. Perapatan kalau nggak salah ntar. Iya. Ya. Nah, jadi itu semua. Jadi seolah-olah man nasiya sholata alayya faqad akhta'a at-thariq. Jangan-jangan tadi orang yang nggak baca sholawat itu emang dia mau kagak mau jalan lagi diem kayak. Kata kita, lah ngapain itu diem di situ? Pakai jalan. Tapi semua orang nanti pasti punya kelompok. Pastilah. Karena nggak ada yang nggak ada pilihan, nggak ada. Selalu ada surga, ada neraka. Kelompoknya. Nah, iya. Masuk kelompok yang mana kan? Makanya manusia itu nggak bisa melakukan dua hal dalam satu kegiatan. Melakukan dua kegiatan Satu waktu. dalam satu waktu melakukan dua kegiatan nggak bisa. Ada di sini, ada di sana, nggak bisa ya. Iya. Artinya ketika orang sedang melakukan kebaikan, nggak bisa dia melakukan keburukan. Ketika dia menghadap ke depan, dia nggak mungkin menghadap belakang. Itu maksudnya. Hah? Paham tak? Ya. Jadi orang nggak bisa tuh dia menghadap depan itu. Ternyata dia lagi menghadap belakang. Berarti emang dia lagi menghadap belakang, bukan lagi menghadap depan kan gitu. Jadi nggak bisa dia sekaligus lagi menghadap depan sekaligus menghadap belakang. Jadi sekarang kita mesti nyari rombongan ya. Lah iyalah, ini sholawat itu. Gitu.
Ya, orang lagi sholat, dia menghadap Allah atau bukan? Kalau dia bukan menghadap Allah, ya berarti bukan Allah yang dia sembah kan? Akhirnya itu yang dimaksud dengan ria itu kan. Orang yang ria pahalanya ada enggak? Berarti dia bukan sedang menghadap depan, lagi menghadap belakang. Kelihatannya doang ke depan, padahal mah lagi nggak bisa. Ya apa melakukan keburukan tapi kita melakukan kebaikan Nggak bisa. jadi jangan kalau korupsi itu anaknya tuh Iya, nggak bisa. korupsi dia buat sedekah iya mungkin Nggak bisa. kali buat haji uang Nggak bisa. Ya, jadi kalaupun buat haji berarti bukan hajinya nggak sah hajinya. Dia melaksanakan haji silakan, tapi hajinya nggak sah. kelihatannya dulu Lah kelihatannya sah, cuman kan enggak tadi saya bilang sama kayak tadi sholat. Sholat kelihatannya emang sholat, tapi ternyata ria, kosong. Ailul ya jadi. Lah iya kosong. Jadi, kalau ketika melaksanakan kita la ilaha ta'ala gitu 2 tahun kemudian diomongin lagi jadi bangga gitu lah kuliahnya 2 tahun kemudian lah iya itu ya yang kemarin saya bilang berarti ya apa yang dia lakukan kemarin itu masih belum safety gitu. Baru ikhlas bukan mukhlis. Nah itu yang dibilang kemarin bahasanya mukhlis bukan mukhlas. kan bukunya udah dilaporin gitu susah Lah iya meskipun bukunya udah dilaporin lah orang dia narik lagi yang narikin dia. dicabut lagi Coba kalau dia kagak narik lagi mah. nanti dari revisi lagi mau Revisi lah bukan direvisi dihapus. Dihapus. Lah iya. Makanya kan bahasa Al-Qur'an kan setan itu cerita tentang setan kan. Kata setan itu semua hambamu ya Allah itu pasti akan saya goda dari depan, belakang, atas, bawah, kiri, kanan ya. Semua itu pasti akan saya goda. mata kulit Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali orang-orang yang mukhlas. Orang yang mukhlas itu siapa? Orang yang ketika dia melakukan kebaikan, dia lupa akan kebaikan yang pernah dia lakukan itu. Udah segitu. Wah, kasih 20.000 kalau diomongin lagi pasti inget nggak? Lu udah lupa ini. Masih gue pengen ingat. tadi kemasin masukin gue itu. Lah diinget baik. Ya. Nah itu lah tadi keterkaitannya dengan kita nih ketika melakukan kebaikan ke orang ya nggak usah diingat. Kenapa? Karena yakinlah Allah akan memberikan balasan yang setimpal. Gitu. Disitulah letak mukhlas. Mukhlas itu apa? Orang yang diberi ikhlas. Mukhlis itu siapa? Orang yang berupaya untuk Kalau usaha ikhlas kan masih ada usaha. lah iya, berusaha untuk ikhlas berarti kan dirinya. Hah? Nah ini nanti puasa tuh. Minta doa juga ya Allah biar saya ikhlas. Puasa itu nanti tingkatannya ada tingkatan awam, ada tingkatan khawas. Kalau tingkatan awam puasanya berarti ihtisaban. Dia mikir, wah saya puasa ya, maka saya harus mendapatkan pahala. Saya akan mendapatkan surga. Ya, saya nahan lapar. Saya semua. Saya melakukan sesuatu untuk dan karena Allah. Tapi kalau nanti orang yang khawas, Allah semua. ya, dia berpuasa itu karena Allah mengizinkan dia mampu berpuasa. Karena Allah memampukan dia. Karena Allah memberikan dia kemampuan. Kalau enggak dia sakit. Kalau enggak dia sakit, dia nggak bisa berpuasa. Berarti semua itu bukan kita juga ya. Lah iya, itu kelompok yang kelasnya udah naik itu udah. Udah profesor itu kelasnya. Berarti bukan kita juga ya. Bukan kita. Kalau masih kita apa masih bocah. TK ya. Ya. Masa bisa sampai itu ya sampai buka bukan kita juga ya. Nah bukan kita lah, mau kita dari mana kalau Allah nggak mengizinkan nggak bisa juga. udah sangat lah. Kita memberi bukan kita ya. Nah iya lah.
Jadi kalau nggak sepakat itu bukan ente Ji. Iya, enggak apa-apa, ente. Dia menerima aja bang, nggak apa, jangan kasih dia bang. Oh enggak, iya, Rezeki saya ada di dia. iya, makanya bapak kok kagak dikasih rezeki, jadi dikasih dulu. Oh ada lagi. Apa sih? Selalu begitu pak. Jadi kita jangan pernah berpikir bahwa ya ini kalau mau naik kelas gitu, kita punya apa sih? Jadi orang yang puasa, yang tingkatan pertama salah nggak? Enggak lah, benar. Jadi dia malam itu sahur, siang itu dia nahan lapar, nahan haus. Ada orang nggak ada orang, dia nggak makan. Gitu. Jadi sebetulnya puasa itu berusaha untuk menahan kebebasan kita, ya kan? Imsakul hurriyah, menahan. Tadinya kan kita bebas mau makan apa kan, terserah kita kan. Tapi ketika puasa kita menahan hurriyah tadi, menahan kebebasan itu, ya, menahan kebebasan dalam kekuasaan Allah. Gitu. Nah akhirnya kita menahan kebebasan itu kan, wah kalau yang awam tadi bilangnya, saya udah nahan lapar, wah udah pokoknya, juga gitu. alhamdulillah puas juga, tadi haus banget gitu kan, masih dia kan, gitu. Bahwa dia yang melakukan. Tapi berbeda dengan orang yang khawas sudah nggak berpikir, dia berpikirnya, alhamdulillah karena Allah memberikan saya kemampuan, jadi saya bisa. Dikasih kan. Nah, iya. Itu khawas. Ini bukan saya berarti ya. Bukan saya. Jadi kalau yang tadi awam itu dia melakukan sesuatu ya karena dan untuk Allah. Nah, sedangkan nanti orang yang khawas, orang yang khusus ya, dia melakukan sesuatu itu karena Allah yang ngasih dan dia kembalikan itu kepada Allah. Akhirnya nggak ada, dia tuh nggak ada. Ditata nggak ada berarti ya. Lah iya kan, jadi artinya tadi tuh kita menolong orang dari tadi tuh, menolong orang tuh ya. Kita yang nolong. Jadi jangan kita berpikir gua dapat apa nolong lo, nolongin lu baik gua, kan gitu. Ya, nyambung. Ya. Jadi ketika nolong orang itu bahkan dia bilang, lu mah nolongin gua baik Ji. Lu lagi. Lah kagak, lah enggak berpikir begitu bisa. Sombongnya itu bukan dapat Gua mah nolongin lu, bukan lu yang gua tolongin. Karena kan bukan kita yang nolong gitu ya. Dan gua pun melakukannya bukan karena gua yang melakukan. Itu khawas. Kalau khawas. Lah ya kurang lebih khawas ya itulah begitu, kurang lebih begitu. Tapi ada yang bilang khawatir itu imsakul qulub min ghaflatillah. Iya, ya artinya tetap kan pada dasarnya itu imsakul hurriyah kan. Jadi menahan kebebasan, mau kebebasannya kebebasan apa? Kebebasan tubuh, kebebasan hati, ya kan? Kebebasan diam, kebebasan diam mulut, kebebasan diam gerakan. Nah, kan semua. Hati juga kan ketika nanti dia berpuasa, orang yang tadi sudah berpikirnya Allah, dia bilang, ya ini karena ini kekuatan yang Allah beri, maka saya harus fokus ke Allah lah, jangan berfokus ke yang lain. Enteng ya. Lah bukan enteng lagi. Bisa jalan. Dia nggak akan berpikir yang macam-macam, nggak berpikir ntar gua buka pakai apa, ntar gua mau ngasih siapa. Lah kagak. Ada orang di pinggir jalan membutuhkan, nah kita ada, kita kasih. Jadi nggak berpikir, kok dia? Lah, kasih ngono aja. Enggak. Pilih-pilih. Lah iya. Dia mah nggak nyoblos surat. Enggak. Perintah Allah aja. Allah aja berarti. Wah, ingatnya hanya Allah aja. Iya, Allah. Dianya nggak ada. Lah orang ada bisa nih, orang ada. Akunya nggak ada. Orang ada aku. Ya. Ngapa dia malah lagi mikir itu gue dia Lagi doktrin. lo J gitu, ngasih gue jangan mikir lagi J, emang rezeki gue ada di lo gitu kan mikirnya gitu. Udah takdir dia. Nah, iya udah takdir gue begitu gitu. Dia emang nggak berpikir takdir gini, lo J rezeki lo ada di gua gitu. Nggak begitu dia mah mikirnya, dia mah
Lu Ji, rezeki gua ada di lu Ji, gitu. Jadinya yang susah dia. Gitu. Nyari alibi. Kata Ustaz. Saya Udah tuh. Itu bapak saya. Udah juhud itu betul. Sabar, sudah. iya. Bagian dia rasain dewek dah. Oke. Ya, jadi sekali lagi kembali man nasiya sholata alayya faqad akhtari. Siapa orang yang lupa bersolawat kepadaku maka dia sudah ya salah ya jalan menuju surga, nggak bisa, nggak ketemu. Jadi arti kita bersolawat ke Rasul pun jangan berpikir kita aja ya, udah berpikir ya Allah memberikan izin ke kita untuk baca solawat gitu. Jadi Allah yang mengerahkan kita untuk solawat gitu. Bukan saya solawat udah berapa nih, udah berapa puluh ribu, saya udah layak ini jadi wali. Ya nggak ada Pak. Jadi itu bukan dihitung dari banyaknya, makanya banyak ulama yang akhirnya kemarin kita bahas tentang apa itu, bagaimana ketemu Rasulullah bukan hanya sekedar banyaknya ya, tapi salawatnya ya bukan hanya sekedar banyaknya, tapi kualitas sholawatnya ya, betul-betul pure murni dari dasar hati kita, ataukah memang harus dipecut dulu, harus udah gitu bacanya apa baik, Allahumma sholli ala Muhammad misalnya, atau hanya sekedar ya tapi tetap aja ya. Ada kisah seorang syekh ya nampar orang gara-gara mabok ya, terus dia ngomong ngatain gurunya gitu, ditampar tuh sama syekh tuh, kelepak gitu. Tahu-tahu syekhnya malam mimpi tuh ketemu Rasul, kata Rasul, lah main mukul orang baik itu mulut bersolawat ke saya itu, jangan main tampar sembarangan. Paham nggak ya? Jadi meskipun orang yang rendah ketika dia membaca sholawat maka mulut itu ada harganya gitu. Sampai Rasulullah turun tangan kata Rasul, jangan main tampar baik, itu mulut pernah bersolawat ke saya. itu baru pernah ya. Tapi kan gimana Pak Ustadz dia? Ya di zaman sekarang di mobil-mobil saya sering di bus-bus orang selawat tapi buat ngamen lah ini nih. Statusnya ini. Ya itulah makanya saya bilang tadi, sholawat itu hebatnya sholawat itu enggak terikat dengan apapun. Sholawat itu boleh dibaca oleh siapapun dan itu memiliki apa? Memiliki energi tersendiri. Di situ yang bilang rahmatan, wa ma arsalnaka apa? Illa rahmatan lil muslimin. Muslimin. Lil mu'minin. Lil alamin. Apa arti alamin? Lah semua. Binatang juga salawat juga. Wet deh. Binatang ke salawat coba Bu. Kita punya binatang salawatin Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Orang yang tadi saya bilang orang yang mabuk sekalipun itu. Seolah-olah gitu. Nilainya. Lah iya, mana Nabi diomelin, yang nampar itu syekh itu diomelin. Yang disebut sholawat itu harus ada kalimat sholi atau boleh dengan bahasa kita gitu. Boleh. Jadi paling tidak Rasulullah mengajarkan bahwa arti sholawat itu kan curahan rahmat, memuja dan memuji Rasul. Gitu. Ya kurang lebih begitu. Jadi Rasulullah ngajarinnya memang teksnya adalah bagaimana bersolawat kepada engkau. Kata Nabi Muhammad bilangnya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Teksnya begitu. Akhirnya oleh ulama dikayain lagi tuh. Ada sholawat kamilah lah, ada sholawat burdah lah, ada sholawat macam-macam tuh. Ibrahimiyah mah itu yang sholawat di akhir tahiyat itu. Tahiyat akhir. Ya. Nah itu jadi artinya mau apapun ya tapi tetap aja di dalamnya ada sholli itu. Ada curahan rahmat itu tadi.
Ya. Nah, jadi sholawat itu mau siapapun yang baca, mau dia tujuannya apa ke, mudah-mudahan malah jadi ketarik baik. Tahu nggak? Khawatirnya merendahkan aja kok sholawat buat. Enggak, artinya nanti kalau yang merendahkan itu berbeda nanti. Artinya melecehkan ya maksudnya. Iya. Jadi pelecehan itu nanti letaknya di mana itu terketahuan, nggak mungkin kan. Makanya saya bilang buat ngamen di mana itu. paham. Jadi ketika dibuat ngamen itu kan apakah itu apa pelecehan, gitu kan? Maka yang nanti pelecehan itu yang bagaimana nanti? Kalau ini misalnya tadi dilakukan oleh orang yang buruk, berharap yang buruk ini jadi baik. Kita kan yang mendengar karena orang bersalawat tapi langsung. Lah makanya saya bilang tadi ketika kita ngasih kan tadi ngasihnya apa dasarnya? Bukan. Lah iya kan, gitu dengan alasan tadi nyebut nama Rasul kita kasih dia gitu, ya. Padahal dia nipu, ya kan kemarin kita bilang kita mau udah kagak mikirin nipu, kagak mikirin apa, ngasih mau udah ngasih, kan udah, orang lah iya mau nipu mau apa? Dia berselawat untuk aman itu urusan. Lah itu urusan dia, gitu. Ya, nah ini hebatnya umat Nabi Muhammad tuh begitu, makanya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Lamun bae dapat rezekinya dapat udah dicatat kan. Nah, ini orang banyak ini. Nih tuh rezeki tuh. Nah, khusus. Batu ustad. Dikasih itu begitu. Atau mau juga begini, maunya duit baik. Ntar kalau dikasih sakit dapat duit bagaimana? Gorengannya mana? Udah ya, jadi ya mudah-mudahan gitu ya kita tergerak untuk ya membaca sholawat. Jangan pernah bosan ya. Makanya yang lebih gampang itu adalah sholawat. Kenapa? Karena dengan sholawat itu sudah otomatis kita zikir ke Allah. Ya sambil kemarin kan dibilang isi semua doaku adalah sholawat. Wah itu udah emang udah itu gitu kan. Tawaf bener. Lah iya, kan? lah iya tawaf kemarin kan kagak minta apa-apa, udah sholawat doang isinya. Lah robbana atina lagi dia. Udah kagak pakai robbana lagi. Sholawat kalau bener robbana atina kan semua robbana. udah nyampe gitu Udah nyampe, ini ada dunianya nih. Kalau robbana udah nyampe udah. Kalau taklim mah cuma sholawat doang, kata yang dekat cuma gitu, juga bisa. Pada mau bayar kan? Iya. Mau dikasih amplop. Iya. Nah, itu orang kagak ngerti kan begitu, gitu. Ya padahal ya itu tadi, gitu. Jadi ya artinya sholawat itu akan menyelamatkan kita dari berbagai macam rintangan, dari berbagai macam bahaya. Ya. Nah terlebih lagi nih, insya Allah beberapa hari lagi nih, 2 atau 3 hari lagi kan kita masuk Ramadan nih, gitu kan. Ya mudah-mudahan puasa kita paling enggak ya berupaya semaksimal mungkin, sebaik mungkin ya puasa yang bukan hanya sekedar lapar dan dahaga lah, mudah-mudahan gitu kan ya. Apalagi syukur-syukur bisa sampai ke tingkat yang tadi tuh, kita digerakkan oleh Allah untuk puasa ya. Bukan kita yang berbuat, tapi Allah yang sudah ngasih kita kekuatan. Gimana lo mau segitu gitu? Iya, Kita mau jalan ke sana udah batal. Ya kan katanya abang sih kagak ngerasain gitu. Coba kalau abang jadi saya, kata dia kan gitu. Pusing tahu lah. Nah ya ampun lah jadinya dah. Gitu ya, cukup ya, nakif punah. Walhamdulillah, wallahu a'lam.